Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Bunda Meti di sini dalam ibadah sekolah Minggu. Nah, senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu lagi. Nah, apa kabar kalian semua? Bunda harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan bagaimana dengan sekolah kalian? Mungkin sekarang ada dalam persiapan-persiapan untuk ulangan ya. Oke, belajar dengan baik ya. Nah, hari ini kita punya ibadah sekolah minggu. Ada di mana ayo? Ya, kita ada di tempat yang terbuka, ada di tepatnya di Ifar Gunung. Dan sukacita ketika Bunda dan teman-teman yang lain boleh bertemu dengan adik-adik. Kita memuji Tuhan hari ini. Dan adik-adik, ayo persiapkan diri kalian. Semuanya berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, dari terbit matahari. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum kita lanjut dalam memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, di hari Minggu, harimu yang kudus, di mana kami, anak-anak Tuhan, boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami di pagi hari ini. Berkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami buka ibadah ini. Amin. Ya, adik-adik, kita masih lanjut untuk memuji Tuhan. Ya, kita akan menyanyi satu lagu yang berkata Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik, tiba saatnya untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan kita hari ini akan dibawakan oleh Ibu Yulia Patiung Paksoal. Dan sementara Ibu dalam persiapan, kita mau menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci,
tiap hari kala malu. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ya tentu kabar baik ya di pagi hari ini. Ya saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyi lipat tangan tutup mata. 1, 2, 3. Lipatlah tangan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali lagi kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas waktu dan kesempatan lagi yang Kau berikan kepada kami selaku anak-anak par yang untuk ada lagi di dalam ibadah persekutuan sekolah minggu yang kami laksanakan di pagi hari ini. Saat ini Bapak, kami akan mau membaca sebagian dari sabda kebenaran-Mu. Untuk itu urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan bersama-sama sebentar Bapak, itu kami boleh pakai di dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Ya, firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama Ayub 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Anak-anak boleh membaca di rumah masing-masing ya kitab ini. Tema kita di pagi hari ini yaitu kesalehan Ayub dicobai. Ya, anak-anak, sebelum ibu masuk dalam cerita firman Tuhan di pagi hari ini, ibu mau tanya dulu. Siapa yang pernah punya masalah? Ibu juga pernah punya masalah. Kemudian ketika kita punya masalah, apa yang kita lakukan? Iya, betul. Kita bersyukur, berdoa, menyerahkan semua sama Tuhan agar persoalan yang kita hadapi itu kita boleh hadapi dan boleh terselesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini ibu bercerita tentang kesalehan Ayub dicobai. Ya, Ayub adalah seorang yang pernah hidup di tanah Uz. Dia sangat terkenal di negerinya. Dia hidup sebagai seorang yang saleh, jujur dan kaya. Ayub ini dia sangat takut sama Tuhan dan selalu mempunyai iman yang teguh. Ayub ini dia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Karena Ayub ini pada saat itu ya di negerinya itu mereka sangat kaya, sehingga anak-anaknya ini mereka selalu mengadakan pesta. Dan ketika mereka selesai mengadakan pesta, bapaknya selalu mendoakan mereka agar terhindar dari dosa dan kejahatan. Ayub ini juga memiliki kekayaan yang sangat banyak. Ayub mempunyai 7.000 ekor kambing, pasang lembu, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 kedelai. Dan Ayub juga ini mempunyai para pekerja mengurus harta bendanya. Tetapi anak-anak, karena Ayub ini orangnya taat dan setia sama Tuhan, iblis itu tidak suka melihat orang yang taat dan setia sama Tuhan.
terutama juga Ayub pada saat itu anak-anak. Saat itu tetapi iblis benci melihat ketaatan dan kesetiaan Ayub kepada Tuhan Allah. Suatu hari iblis datang menghadap Tuhan dan ia berkata, "Jikalau Ayub tidak mempunyai apa-apa, pasti dia mengutuki engkau." Atas perkataan itu, Allah ingin membuktikan kepada iblis bahwa Ayub benar-benar orang yang setia dalam iman. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat itu, ketika Tuhan sudah berkata kepada iblis, Ayub kemudian kehilangan semua miliknya dalam satu hari. Pembantunya silih berganti datang membawa berita duka. Ternak lembu dan kedelainya betina dirampas oleh orang Sheba. Domba-domba dan para gembala musnah terbakar api dari langit. Untanya diserbu orang Kasdim, anaknya laki-laki dan perempuan pun mati ditimpa rumah yang roboh. Ayub jatuh miskin dan menderita. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Ayub sudah jatuh menderita, apakah Ayub menyesali dengan apa yang sudah terjadi padanya? Tentu tidak, anak-anak. Ayub tidak menyesali apa yang sudah terjadi padanya. Untuk itu iblis dia kalah. Ayub dia menang karena dia tetap setia dan taat kepada Tuhan meskipun dia sudah kehilangan segalanya. Iblis tidak berhasil mengalahkan ketaatan si Ayub. Dia tetap setia dan taat sama Tuhan. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di pagi hari ini dia mengajarkan kepada kita agar apapun persoalan kita yang kita hadapi, tetaplah setia kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Meskipun anak-anak ini masih kecil, tetapi kita harus belajar dari Ayub. Ya, meskipun kehilangan semua apa yang dimiliki, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Tuhan berkati kita firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Ya, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita menyanyi persembahan kami sedikit sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, tibalah saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini kita ganti doa Bapa kami yang kita akan ucapkan secara bersama-sama. Meskipun anak-anak di rumah, kita ucapkan doa Bapa kami ini secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita di pagi hari ini, dan sebagai lagu penutup kita mau menyanyi lagu. Sudah dengar? Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Terima kasih Tuhan. Terima
kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dan demikian ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.